Hari ini saya akan berkhotbah judulnya From Empty Nets to Divine Calling. Saya harusnya tidak pengen khotbah ini. Saya tidak tahu kenapa beberapa hari lalu saya renungan saat teduh. Saya baca lagi perikop ini. Tuhan pengen saya khotbahkan ini. Padahal secara manusia saya ngerasa ini cerita yang sering kita dengar. Ini adalah hal yang semua jemaat kayaknya tahu. Simon Petrus menjala ikan, semalaman gak dapat. Hidupnya kosong, gagal. Lalu dia ketemu dengan Tuhan. Itu kira-kira ceritanya. Tapi saya harusnya mau khotbah yang lain. Saya pengen khotbah tentang kekhawatiran. Tuhan bilang jangan, khotbahkan ini, khotbahkan ini. Saya tahu bahwa khotbah tidak akan bisa menjawab seluruh kebutuhan jemaat. Tapi saya percaya ada beberapa orang yang perlu dengar khotbah ini. Khotbah ini adalah tentang orang-orang yang gagal, orang yang tidak mampu, orang-orang yang belakangan ini merasa khawatir, orang-orang yang hidupnya down, katakan down. Tetapi dari jala yang kosong menuju panggilan ilahi. Dari orang yang tidak mampu sama sekali, Simon yang gak dapat ikan sama sekali, Simon yang gagal seluruh karirnya pun habis, tapi ketemu Tuhan Yesus jadi dipakai sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Bantu saya untuk bisa menyampaikan ini dengan baik. Ya, saya akan kasih 5 poin. Biasa saya akhir-akhir ini saya ngomong sama Pastor Kasten. Saya gak lebih dari 3 poin. Tapi ini ada 5 poin yang saya harus selesaikan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Siapa yang kadang bisa merasa gagal? Saya pun banyak kali merasa gagal dan down dalam hidup. Tapi selalu ada pengharapan ketika kita ketemu Yesus Tuhan. Siapa yang percaya sekali kita tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Lukas 5 mulai ayat yang pertama. Stay with me ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Katakan Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nelayannya ini orang-orang yang putus asa, salah satunya adalah Simon. Turun, hidupnya turun. Dia gak dapat apa-apa semalaman. Hidupnya kosong. Dia gak punya karir yang bagus. Ini mungkin adalah kegagalan yang paling gagal dalam hidupnya. Lalu ayat ketiga dikatakan, tapi Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Simon, katakan Simon. Lihat kanan kiri katakan, bukan Sinom. Amin. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Poin yang pertama, Jesus meets us even when we fail. Poin yang pertama kegagalan. Nanti saya kasih 5K. Apa maksudnya? Yesus menemui kita bahkan di saat kita gagal. Saya selalu katakan ini dan saya tidak bosan-bosan katakan ini. Tuhan bukan hanya mau persembahanmu. Tuhan bukan hanya mau kebaikanmu. Tuhan bukan hanya mau amal ibadahmu. Tapi bahkan masa lalumu yang buruk Tuhan mau. Masa lalumu yang buruk Tuhan mau ambil itu. Segala dosamu, segala kelemahanmu, apapun yang kau alami, traumamu, kegagalanmu, Tuhan mau menemuimu di saat engkau gagal. Tapi masalahnya hari-hari ini, pikiran kita yang rusak. Kita menilai gagal dan berhasil itu kebanyakan diukur dengan uang dan pencapaian. Ya atau ya? Halo? Betul atau betul? Anda tahu bahwa berhasil ataupun tidak, gagal ataupun berhasil tidak ditentukan oleh uang. Saya pernah suatu hari punya pengalaman duduk di sebuah restoran. Kadang kalau saya dan istri saya makan, saya ini memang orangnya agak sedikit ADHD. Jadi tolong dimaafkan, ADHD itu gini. Saya tuh orangnya susah fokus. Dan kadang-kadang kalau saya over excited, saya tuh bisa ngomong sesuatu yang spontan, yang des gitu. Lalu saya gak sadar. Kayak minggu lalu saya bilang, di live group nanti worship night akan ada ini. Lalu benar-benar ada, padahal sebelumnya memang tidak ada. Jadi kadang mulut hamba Tuhan dipakai sama Tuhan, amin. Ya amin, tapi maafkan saya. Jadi saya ini kadang orangnya susah fokus. Makanya kalau konseling jangan cari Pastor Irwan. Saya cuma bisa dengerin orang 15 menit, lebih dari itu saya udah mikirnya nelayan, ikan bakar, ya, live mocam, ini dan itu. Nah, tapi gini, suatu hari kalau saya duduk di restoran, karena saya orangnya ADHD, saya tuh gak bisa duduk terlalu lama. Saya selalu lihat kanan, kiri, ya. Itu bukan kepo ya, itu karena saya gak bisa diem orangnya.
Lalu saya lihat di sebelah saya orangnya nggak sadar. Dan mungkin dia orang yang memang di Instagram mencitrakan dirinya sebagai orang yang kaya, berhasil. Dia nggak tahu, saya perhatikan dari agak jauh. Dan saya nggak mau sebutkan nama dan merek pasti. Tapi orang ini kalau dia lihat saya, dia pasti tahu saya siapa. Karena dia juga adalah temennya adik saya dulu sekolah di luar negeri. Oh, singkat cerita, pokoknya gini. Kita bukan ngerasani orang ya. Tapi itu contoh. Waktu dia makan, selesai makan. Dia bayar, dia panggil waiternya. Sini kamu sini. Berapa sih habisnya? Wah, dia lihat. Ya saya rasa habisnya pasti beberapa juta. Dia bilang, murah banget sih. Gak ada yang lebih mahal apa? Cih. Bayar. Habis dibayar, bonnya cek dilipat-lipat. Dibuang ke bawah. Das, beneran. Saya lihat dari jauh. Ya ampun. Kemurahan nih kayak gini. Apa sih? Terus udah gitu dia bilang gini. Hari ini itu ayammu enak. Mana chefmu? Saya mau kenal chefmu. Hari ini enak. Ya gini loh kalau bikin ayam. Masa berapa bulan lalu saya makan di sini. Saya mau bawa pengawal saya semua ini makan di sini. Ayammu tuh lebih gak enak daripada ayam pinggiran di pinggir jalan itu. Apa sih kamu nih? Sampai waiternya gak salah apa-apa tuh ya bingung. Udah. Lain kali bikin ayam enak kayak gini. Kadang-kadang banyak orang merasa kalau berduit tuh berhasil. Padahal gini, maaf. Orang yang punya duit seberapa banyak pun tapi tingkahnya seperti ini. Itu adalah orang yang gagal. Kenapa? Orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Orang yang tidak bisa melihat orang lain itu berharga. Itu adalah orang yang gagal. Saya kasih satu definisi. Quote yang berikutnya berkata seperti ini. Orang yang benar-benar gagal itu tidak apa-apa. Tapi ada orang yang benar-benar gagal adalah yang tidak menyadari kegagalannya dan tidak mau bertobat. Anda boleh catat quote ini. Ada banyak loh. Ada banyak orang gagal tapi tahu dirinya gagal. Tapi orang yang benar-benar gagal adalah orang yang tidak menyadari kegagalannya dan tidak mau bertobat. Saya berdoa tidak ada di New Life Church. New Life Church adalah orang-orang yang rendah hati yang tahu bahwa setiap hari akan gagal tanpa Yesus dan setiap hari mau mendekat kepada Yesus dan mau bertobat. Amin. Jadi kalau Anda gagal jangan minder. Yang penting Anda tahu bahwa kita tidak sempurna. Kita penuh kegagalan. Tuhan menerima orang yang gagal. Tapi Tuhan tidak bisa bekerja dengan orang yang gagal tapi tidak merasa gagal. Hello. That's why conclusion dari poin yang pertama berkata seperti ini. Jesus doesn't wait for us to be spiritual. Jesus doesn't wait for us to be spiritual to meet us. He comes where we are. Bahasa Indonesianya kita baca sama-sama ya. Amin, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesus tidak menunggu kita menjadi rohani untuk menemui kita. Dia datang ke tempat di mana kita berada. Hari ini kalau kita berada di dalam kegagalan, kita merasa pernikahan kita gagal. Kita merasa pekerjaan kita gagal. Yang penting kita tahu bahwa kita tuh gagal dan kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan gak menunggu kita rohani dulu. Tuhan gak menunggu kita pintar doa dulu. Tuhan gak menunggu kita pelayanan dulu. Tapi Tuhan mau datang di tempat di mana kita gagal. Seperti Simon gagal, gak dapat apa-apa. Tuhan naik ke perahu Simon. Pertanyaannya, kita mau gak punya hati yang berkata, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Pertanyaan refleksi hari ini. Aku perlu Engkau dalam pekerjaanku. Aku perlu Engkau dalam karakterku yang ini Tuhan. Aku masih punya problem. Kita semua masih punya kekurangan termasuk saya. Siapa yang gak punya kekurangan di tempat ini? Angkat tangan. Halo, yang gak punya kekurangan cepat-cepat maju ke depan. Khotbah 4 sesi ke depan. Tapi siapa yang punya kekurangan? Angkat tangan. Jujur, aku punya kekurangan. Dan aku perlu Tuhan. Yang perlu Tuhan sama-sama katakan, aku perlu Tuhan. Ayo sama-sama katakan, aku perlu Tuhan. Dan yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Haleluya. Poin yang pertama, kegagalanmu tidak menjadikan engkau orang yang putus asa. Tapi Yesus menemui engkau dalam kegagalanmu. Ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Lihat, selesai Tuhan berbicara di perahu itu, Tuhan memperhatikan orang banyak. Tuhan juga reconnect. Tuhan mau seperti khotbah minggu lalu, Ibu Anita khotbah dengan sangat luar biasa bagus. Tuhan mau connect lagi dengan Simon.
dan memberikan perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Poin yang kedua ada the call to go deeper. Seperti tahun ini, panggilan untuk reconnect. Kenapa ada worship night? Kita perlu reconnect sama Tuhan. Kita perlu untuk setiap hari berdoa. Kita setiap hari perlu untuk komitmen dan berkata, Tuhan bantu aku untuk bisa melayani Engkau lewat pekerjaanku ini Tuhan. Bantu aku untuk punya motivasi yang benar. The call to go deeper. Yesus berkata kepada Simon, ayo, ada ajakan. Setiap hari ada ajakan Tuhan dalam hati kita. Untuk kita lebih mendekat kepada Dia. Untuk kita mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita setiap hari loh. Kadang kita bisa lupa bahwa itu semua milik Tuhan. Ketika Tuhan mengajak, lihat respon Simon. Respon kita juga menentukan outcome-nya, menentukan hasilnya. Ayat 5. Simon menjawab, good respon. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bukti di mana Simon jujur, aku orang yang gagal. Bukti di mana Simon jujur dan berkata, aku tidak dapat apa-apa Tuhan. Karirku habis. Kalau sama Tuhan, kita nggak usah tidak jujur. Karena tidak ada yang tersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Tetapi lihat respon berikutnya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya. Bahasa Inggrisnya saya suka banget. But because you say so. Tuhan, aku tahu aku gagal. Tapi kalau Engkau menyuruh aku, kalau Engkau mau perkatakan sesuatu, aku juga akan menebarkan jala. Poin yang kedua bicara soal apa? Ketaatan. Simon ahli, dia tahu segala sesuatu dan dia tidak tahu siapa Yesus hari itu. Dia baru dengar tentang Yesus. Saya percaya di dalam kitab Injil dijelaskan semua tentang Yesus. Saya percaya dia mendengar. Tapi hari itu dia belajar untuk taat. Arti kata taat dalam bahasa Yunani adalah hupakoi. Sama-sama katakan hupakoi. Hupakoi artinya adalah to listen under. Katakan to listen under. Hari ini mungkin Tuhan memberikan perintah kepada engkau. Gak enak untuk engkau ikuti. Berdoalah untuk suamimu. Sabar. Tuhan sudah 20 tahun dia gak berubah. Tapi Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah doamu. Engkau harus sabar. Hubungan antara engkau dengan mertua mungkin. Mungkin teman partnermu, sekerjamu, di mana Tuhan bilang ampuni, Tuhan bilang berikan kesempatan kepada karyawanmu, berikan kesempatan kepada pelayan Tuhan, berikan kesempatan kepada anakmu untuk berubah. Tapi engkau tidak mau tebarkan jalamu sesuai dengan apa yang Tuhan omong. Engkau berkata enggak mungkin dia berubah. Tapi taat berkata seperti ini, taat itu artinya gini, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang mungkin engkau belum lihat, tapi engkau percaya di atas perkataan Tuhan yang bahkan belum terjadi. Bukankah itu yang terjadi yang saya jelaskan khotbah minggu lalu? Ketika orang Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko setiap hari. Kelihatannya gak masuk akal. Mereka tidak tahu bahwa pada hari yang ketujuh, ketika mereka mengelilingi 7 kali tembok itu akan runtuh. Mereka tidak tahu. Tapi Yosua pemimpin mereka. Seperti hari ini saya yang dipercaya sebagai gembala Anda. Saya cuma mau ngomong sama Anda. Mungkin kuncinya cuma satu. Taat. Banyak orang bilang gini. Ya enggak enak pastor. Aku harus tahu dulu. Kalau engkau harus tahu. Oh berdoalah ya buat suamimu. Karena nanti 6 bulan lagi. Di acara Natal New Life Church. Malaikat kasih tahu gitu. Dia akan berubah. Dari pemarah menjadi pecinta. Dari orang yang suka ngamuk, dari orang yang suka meninggalkan kamu, yang tidak memedulikan kamu. Maaf, mungkin ada yang berkata gini, suami yang masih selingkuh, tapi malaikat bilang, kamu berdoa ya. Nanti Desember, 25 Desember, waktu Natalan di New Life Church, dia akan berubah. Terus Anda setiap hari berdoa, Anda setiap hari sukacita, Anda setiap hari memuji Tuhan. Itu namanya bukan taat, itu namanya aketunggali. Karena Anda mau tahu dulu kan, yang single-single di tempat ini. Oh, pemimpinmu bilang, jaga hidup ya. Jaga kekudusan ya. Jangan dugem ya. Saya selalu ngomong gini, kalau ada orang muda tanya kepada saya, pastor kenapa sih gak boleh dugem? Saya bilang, siapa bilang gak boleh? Boleh, terserah. Ya kan?
Tapi ada gunanya nggak? Loh, kenapa sih Tuhan kok suruh saya nggak boleh dugem? Seakan-akan tuh kayak kepentingan Tuhan. Saya bilang gini, kamu loh mau dugem nggak dugem, mau pulang rumah jam 6 pagi, mau nggak pulang 2 hari, Yesus tetap Tuhan kok. Nggak ada efeknya. Kadang kita tuh seakan-akan kalau berbuat baik itu kita seakan-akan kayak, oh Tuhan tuh utang sama saya. Enggak, kita yang utang sama Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa bayar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita taat, itu untuk kita sendiri. Karena Tuhan mau kita diberkati, that's it. Kita nggak taat pun dia tetap Tuhan. Kita nggak mau taat pun dia tetap pemilik semua alam semesta. Nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau Tuhan mau kita taat, karena Tuhan mau berkati kita. Jadi kalau hari ini kau nggak tahu 3 bulan lagi, usahamu akan seperti apa? Anda yang mungkin gagal hari ini, Anda yang mungkin studi hari ini, yang Anda tidak tahu 6 bulan lagi kira-kira beasiswa itu dapat nggak? Tuhan hari ini cuma ngomong taat. Kapan waktunya tembok runtuh, itu terserah Tuhan. Karena Ibrani ayat 10 ngomong tentang ketaatan seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Bahasa lain dikatakan gini, janganlah kamu melepaskan ketaatanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, katakan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berhenti dulu ayat ini di sini. Ketaatan bukan hanya untuk mendapatkan reward. Karena ayat ini berkata, janganlah kamu melepaskan, bahasa lainnya dikatakan, kepercayaan ketaatanmu. Besar upah menantinya, sebab ketika kamu taat, kamu akan melakukan kehendak Allah. Ini loh yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Yang Tuhan rindukan bukan cuma gini. Rumah tangga berantakan, dipulihkan. Banyak utang, dibebaskan utangnya. Bukan. Tuhan cuma ingin lewat masalah, kita mengenal hatinya Tuhan, kita melakukan dulu kehendak Tuhan. Sekalipun saya percaya, saya tidak pernah mengajarkan prosperity gospel. Apa itu? Lakukan ini supaya dapat itu. Perpuluhan supaya lebih diberkati. Saya tidak ajarkan itu. Tapi saya percaya prinsip firman Tuhan. Orang yang taat tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang taat selalu ada reward yang khusus. Kenapa? Abraham taat. Maka Tuhan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham percaya, bahasa lainnya dikatakan Abraham taat sepenuhnya. Maka Tuhan perhitungkan itu sebagai perbuatan dan iman. Kalau orang beriman itu pasti adalah orang-orang yang taat. Halo, mau enggak kita taat dan tunduk di bawah otoritas Tuhan? Seperti Simon berkata, ya Tuhan, apapun yang kau katakan, because you say so. Sekalipun keadaan gak memungkinkan mama papaku kembali dipulihkan. Sekalipun keadaan gak memungkinkan, aku berharap punya suami atau istri. Aku banyak trauma, aku banyak luka Tuhan. Aku banyak masa lalu yang masih aku tutupi. Tapi biarkan hidupmu ada but, because you say so. Jangan berhenti di traumamu masa lalu. Jangan berhenti di kegagalanmu. Jangan berhenti di ketakutanmu. Memandang seperti Simon memandang Yesus. Tapi karena engkau katakan. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Kita lihat. Sebelum ini. Ayatnya dulu. Dan setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah ikan besar. Sejumlah besar ikan. Katakan sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dengan membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama baca 1, 2, 3. Mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka seumur hidup nelayan. Mereka seumur hidup bekerja dengan pengalaman. Bekerja dengan pengetahuan. Bekerja dengan kalau hari-hari ini degree S1, S2 sesuai dengan bidangmu. Tetapi hanya karena pencipta langit dan bumi membuktikan siapa dirinya yaitu Tuhan. Semua teori manusia, semua kemampuan manusia dibatalkan hanya oleh satu perkataan Tuhan. Yang poin yang ketiga, ada miraculous catch, keajaiban. Yang pertama tadi apa? Kegagalan. Yang kedua, harusnya kegagalan membawa kita kepada ketaatan. Lalu kalau kita taat, yang ketiga kita akan melihat keajaiban, miraculous catch. Mereka mendapatkan semua, sampai semua perahu penuh, hampir tenggelam. Kita
Kita lihat fakta di poin yang ketiga. Anda boleh catat ini, sharingkan di live groupmu. Ada 5 fakta yang saya tulis. Yang pertama, jala mereka yang kosong kini penuh melimpah. Jala mereka sebelumnya apa? Kosong. Semua bilang gini, kosong. Gak ada satupun ikan yang nyangkut. Jala yang kosong penuh melimpah. Apa yang tidak bisa Simon lakukan dengan seluruh keahliannya, Tuhan Yesus wujudkan hanya dengan satu perkataan. Anda mungkin saat ini melihat jalan buntu. Anda melihat jalan buntu dalam perusahaanmu. Anda melihat jalan buntu dalam pernikahanmu. Tapi Tuhan untuk mewujudkannya hanya dengan satu perkataan itu mudah. Penyediaan dari Tuhan datang pada waktunya dan dengan caranya. Usaha kita mungkin gagal, tetapi firman-Nya tidak pernah gagal. Dan subpoint dari poin yang ketiga ini gini, ketaatan melepaskan keajaiban. Obedience releases blessings. Obedience releases miracle. Ketaatan melepaskan keajaiban. Halo. Ada satu quote yang berkata seperti ini, kita baca sama-sama. Obedience often requires trusting God beyond our logic. Kita baca dalam bahasa Indonesia aja ya. Semua bisa bahasa Indonesia, katakan yes. Seperti inilah worship tadi nyanyi, sungai sukacitamu, yes, 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 amin. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketaatan seringkali membutuhkan kita untuk mempercayai Tuhan melampaui logika kita. Gak logik Tuhan, aku harus berbuat itu dengan kompetitorku misalnya. Gak logik Tuhan, kenapa aku harus berteman dengan kompetitorku. Gak logik, gak logis Tuhan. Kenapa aku harus mengampuni orang yang jahat sama aku 20 tahun. Gak logis Tuhan. Kenapa aku harus membuka live groupku untuk orang itu. Banyak hal yang gak logis hari-hari ini. Tapi datanglah kepada Tuhan dan dengarkan apa yang Dia mau. Apa yang Dia katakan. Ketaatan akan melepaskan keajaiban. Lanjut sedikit ya, 2 poin lagi. Yang pertama tadi apa? Kegagalan membawa kita harusnya kepada ketaatan. Ketaatan akan membawa kita kepada keajaiban. Tapi next kita akan lihat. Ternyata bukan tentang keajaibannya saja. Balik ke Lukas. Yuk. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat apa? Melihat mujizat itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, kanan kiri depan belakang. 1, 2, 3. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ternyata berkat yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu bukan tentang berkatnya. Tapi lihat, Simon Petrus berubah hidupnya melihat keajaiban itu. Poin yang keempat, a humble heart. Berkat dari Tuhan seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau hari ini kita merasa diberkati, kita punya posisi, kita melayani, tapi kita masih tinggi hati, kita mesti cek, itu berkat dari Tuhan atau bukan. Jangan selalu ukur orang berhasil, punya posisi, punya uang, itu pasti berkatnya Tuhan. Sekalipun KTP-nya Kristen, belum tentu itu berkat dari Tuhan. Orang kalau Kristen KTP sekalipun, asal Amsal berkata, semua orang yang rajin mengumpulkan seperti semut itu yang tidak lelah bekerja dalam segala musim. Orang bekerja 8 jam, Anda 12 jam. Orang sekolah cuma belajar 4 jam, Anda belajar ya 1 hari mungkin belajar 16 jam. Anda tidak makan, Anda di ruang kuliah, lecture, Anda dengarkan, Anda tulis semua. Orang yang rajin, orang yang bekerja keras, plus pelit, gampang kaya. Jadi belum tentu orang KTP-nya Kristen kaya, oh diberkati Tuhan. Ukurannya apa? Bukan itu ukurannya. Jadi kita pun yang hari ini punya banyak, kita mesti cek hidup kita. Benar enggak? Sungguh-sungguh. Tuhan izinkan, betul Tuhan izinkan. Tapi apakah kita sudah melakukan peran kita? Apakah kita sudah benar-benar berkat Tuhan ini tentang berkatnya atau tentang aku? Ternyata berkat yang dari Tuhan bukan tentang berkatnya, tapi membuat Simon Petrus bertobat. Membuat dia mengerti semua. Ya boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, come on. Tepuk tangan buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung.
Dia mengerti seperti lagu yang berkata, karena anugerahnya. Kamu sudah lahir lagu ini? Diberikan kepada kita. Dia dengan polos tanya, kamu sudah lahir lagu ini? Belum kan ya? Oke. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Bisa gak kita nyanyi itu? Sama-sama katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Ikuti jariku. Bila kita dua dipakainya. Sudah bisa melihat ini berapa? 1, haleluya, luar biasa. Kita bisa gak ngomong kalau kita berhasil? Gak ada satupun kemuliaan yang Simon ambil. Dia gak ngomong gini, oh jelas karena aku nelayan, aku pengalaman plus ada Yesus. Kita suka gitu kan? Oh iya jelas. Aku bisa di posisi ini karena aku rajin, karena aku, bukan berarti gini loh, ngomong gitu bener atau salah. Kalau di seminar Anda harus bagikan kiat-kiatmu, Tuhan ngajari saya untuk rajin, itu benar. Tapi kalau orang ngomongnya dengan kesombongan, aku ya bisa kayak gini karena akulah. Tapi berkat Tuhan dalam hidup Petrus membuat dia bertobat dan berkata, aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak terima ini semua Tuhan. Seperti setiap hari jujur kepada Anda, jujur. Kadang orang lihat, oh pastor tuh kalau khotbah pede banget. Wah kayaknya KKR terus. Anda tahu, setiap saya mau khotbah saya berlutut. Saya minta anak-anak saya tumpang tangan setiap malam. Itu karena saya enggak pede. Saya enggak pernah loh pede di depan mimbar. Kadang orang, ini bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Teman-teman saya yang di Jakarta, mereka yang punya gereja yang mega church, 20-an tahun. Jemaatnya mungkin di atas 10.000, mereka bilang, minta tolong kalau acara Natal, you yang khotbah. Saya selalu bilang gini, why? Karena you bisa khotbah di depan ribuan orang semua bisa dilawat Tuhan karena you. Saya bilang, please. Saya bilang sama teman saya itu, you tahu gak, setiap kali saya berkhotbah di depan 50 orang, ataupun di gereja saya sendiri, atau di depan 5.000 orang, saya sama-sama bergantungnya sama Tuhan. Saya selalu bilang gini, Tuhan aku gak pernah layak Tuhan. Kalau gak Engkau yang melayakkan. Tuhan aku ini ADHD Tuhan. Aku sering Tuhan gak fokus Tuhan. Bantu aku untuk kata-kataku benar. Tuhan aku mau bersandar sama kamu Tuhan. Setiap malam. Ini kuncinya, saya cuman kasih tips aja. Kita berdoa berempat. Pernah gak bolong? Ya pernah lah. Namanya juga manusia. Kalau Anda mau mulai berdoa satu keluarga, bolong, enggak apa-apa. Besoknya bolong lagi, enggak apa-apa. Tapi mulai lagi. Setiap kali saya mau pelayanan, istri saya cuma bilang gini, kami berempat hanyalah hamba. Pakai kami sampai kami tua Tuhan. Dan urapi suamiku yang bukan siapa-siapa untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Anak saya tadi malam dua-dua tumpang tangan. Saya ajari mereka tumpang tangan. Saya bilang jangan rambut papa nanti rusak. Besok papa akan bikin lagi. Sengaja anak saya nomor 2 langsung plak gitu. Dia senang sengaja. Dia bilang Tuhan pakai papa supaya orang-orang bisa mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang kesaksian saya. Bukan tentang kehidupan saya. Tapi tentang Tuhan Yesus. Supaya banyak orang diberkati Tuhan. Mau enggak kita bergantung sama Tuhan seperti bayi yang merangkak aja enggak bisa. Karena kalau berkat itu dari Tuhan, kita pasti akan seperti Simon yang berkata, aku enggak layak terima semua kebaikan itu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik, aku gagal, Engkau terlalu mulia, Engkau masih mempercayakan aku melayani. Engkau terlalu dahsyat, Engkau masih mau pakai aku menjadi salah satu gembala di New Life Church. Siapakah aku ini Tuhan? Semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan dan bagi nama Tuhan. Siapa yang mau hidup seperti itu? Siapa yang mau hidup dalam anugerah? Semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kerendahan hati. Yang kelima, yang terakhir. Belum poinnya, ayatnya dulu. Ini namanya buru-buru dia, lapar. Oke. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Lihat. Jadi mujizat bukan hanya untuk diri kita. Semua orang yang di sekeliling Petrus takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan aneh ya. Coba kita baca sama-sama. Mereka pun apa? Meninggalkan. Loh, sudah dapat berkat, dapat mujizat, semua ditinggalkan. Tapi mengikut Yesus. Apa yang dimaksud dengan poin yang kelima? Next, poin yang kelima. Ada a new calling. Kehendak dan panggilan Tuhan. Berkat dari Tuhan bukan tentang berkatnya. Tapi seharusnya membawa kita masuk kepada kehendak dan panggilan Tuhan. Lihat. Kalau Simon cinta berkatnya, kita diberkati Tuhan. Wow, kita sayangi berkatnya. Oh, kita diberkati dengan usaha baru. Kita bilang, oh iya, tak jagai terus. Hati kita melekat dengan berkatnya. Kita perlu bertobat. Tapi Simon melihat 2 perahu penuh, jalannya koyak, berkat loh. Dijual itu lumayan loh. Saya percaya bisa untuk bayar listrik CW sampai tahun 2026 akhir. Tapi setelah dia terima berkat, lihat. Dia malah berkata, aku tidak layak Tuhan. Rendah hati. Lalu dia bilang gini, oke, berkat ini enggak sebanding dengan Yesusnya. Artinya apa sih? Halo, tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan. Halo, artinya apa sih? Bukan berarti gini ya, Anda pulang, oh Pastor Irwan bilang usaha ditinggalkan aja, enggak usah diurusi. Yang penting berdoa. Bukan. Hatinya enggak terikat dengan materi. Oh ya, ini berkat Tuhan. Saya percaya setelah itu dia pasti timbang tuh di pasar. Dia pasti sisikin itu ikan, dijual sebanyak-banyaknya. Tapi setelah itu, untuk membantu pekerjaan Tuhan, saya percaya itu. Saya percaya Simon bilang ini memang berkat Tuhan. Tapi ini gak penting. Yang lebih penting adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Ini yang penting buat Simon. Disempurnakan selalu. Dia tahu diberkati, Anda boleh diberkati, Anda harus diberkati. Salah satu pelayan Tuhan dan juga penatua selalu mengingatkan gini, kalau Anda mau jadi berkat, Anda harus diberkati dulu, betul. Tapi at the end, berkatnya tidak lagi penting. Perubahan hidup yang penting. Ikut Yesus yang penting. Masuk dalam panggilan Tuhan, artinya gini loh, berkat itu digunakan untuk kita bisa memberkati orang lain. Ada banyak orang yang amazed. Lalu Tuhan bilang gini, Simon ikutlah aku. Artinya gini, ada orang kaya yang Tuhan bilang ikutlah aku. Dia tertunduk dan tidak bisa ikut Tuhan sepenuhnya karena hartanya bukan. Tapi orang yang dapat dari Tuhan secara cuma-cuma. Artinya gini, anugerah Tuhan. Dia akan mau ikut Tuhan dan berkata, aku mau Tuhan. Jadi orang yang peduli seperti engkau. Mau enggak kita lakukan visi Tuhan? Simple, apa sih hatinya Tuhan? Waktu Tuhan bilang ikutlah aku. Punya enggak kita hati untuk orang yang lebih lemah untuk kita? Dari kita. Mau enggak kita gunakan waktu kita, fasilitas kita? Saya bukan orang yang sempurna, saya jauh dari sempurna. Makanya saya masih perlu orang-orang yang mengingatkan saya dalam pelayanan. Orang-orang yang tahu bahwa pelayanan ini masih panjang Bapak Ibu. Tapi saya selalu berusaha. Ya, saya katakan ini, berusaha karena kita manusia. Untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Suatu hari, saya akan tutup dengan kesaksian ini. Setelah pelayanan, biasa my song gitu ya. Kalau masih lapar gak lapar, pokoknya kayaknya gak afdol kalau gak mampir ke Tidar. Kalau orang Surabaya ya, yang di TV ini bingung mungkin. Orang Jakarta, apalagi di luar negeri. Jadi ada satu area di Surabaya namanya Tidar. Dan di situ ada ayam goreng yang enak sekali. Kita masuk dan mungkin pemandangan itu biasa. Waktu saya masuk saya tahu ada anak kecil jual tisu di sana. Om tisunya, saya pun waktu itu juga lewat aja. Karena saya pokoknya mau makan dulu sudah malam. Itu manusiawi loh, betul? Saya gak bilang langsung ketika saya melihat orangnya. Jual tisu, tiba-tiba saya melonjak karena ada suara dari malaikat, haleluya, tolong jamah dia. Enggak, biasa aja, saya lapar, saya masuk karena pemandangan itu biasa. Tapi itu saya masuk, makan, sudah hampir selesai makan, saya cuci tangan. Saya baru ngeh, kadang
Hidup ini bising. Kadang kita nggak ngeh karena kita lihat kanan kiri ya biasa aja lah. Berangkat kerja, sebelahku ini tiap pagi bawa singkong, ote-ote goreng, pohong. Ya ini pemandangan yang biasa. Tapi kadang ada yang nggak biasa yang Tuhan mau kita lakukan. Waktu saya cuci tangan, saya lihat anak kecil ini lagi bilang dengan bawa tisunya, Om beli tisu, Om buat sekolah. Banyak memang orang bilang gini, orang kayak gitu besok udah diajari untuk ngomong yang melas apa segala. Iyalah. Wis kita kalau mau bantu orang kita mikir ini, kita nggak bantu-bantu. Kalau kita mau melayani kita banyak mikir melayani itu gini, kita nggak melangkah-melangkah, betul? Tapi kalau Tuhan kasih maktek, sama-sama katakan maktek, ngerti ya? Kadang-kadang Tuhan tuh jalan, saya kemana, kadang-kadang Tuhan tuh kasih di hati itu drop-dropan, didropin kayak permen gitu loh, maktek. Wis pokoknya itu saya percaya ini kegerakan Tuhan. Tiba-tiba saya kok sedih sekali lihat anak kecil ini. Wanita, kayak saya punya 2 anak cewek kan, saya lihat, Om tolong, saya balik waktu itu, saya bungkuskan dia, burung dara 4 potong, sama ayam paha 2, lalu saya datang ke dia bilang gini, kamu belum makan, Om beli tisu Om please, ini dari Om buat kamu makan. Terus saya juga tiba-tiba kok nanya gini sama dia, kamu pernah makan ini? Ya saya enggak tahu dia bohong atau enggak loh ya, sekali lagi, enggak pernah. Tiba-tiba saya sedihnya minta ampun Bapak Ibu. Dan saya tahu itu pasti hati ya Tuhan, saya sedih kamu enggak pernah makan ini. Bayangkan, dia mungkin udah jualan di sana 1 tahun lebih atau 2 tahun atau 6 bulan, saya enggak tanya waktu itu. Kira-kira ada enggak orang Kristen yang lihat dia setiap hari paling minimal 20 aja orang Kristen makan di sana? Jawab, pasti ada. Tapi kadang kita sebagai orang Kristen kita terlalu sibuk, bising. Bahkan kita bising dengan pelayanan. Kita tidak pernah mau stop dan lihat apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kadang cuma untuk memberkati orang yang kelihatannya nggak ada apa-apanya. Dan saya waktu itu peluk dia, saya bilang gini, Om ini pendeta. Saya tahu dia bukan Kristen. Ya Om. Jangan takut, tapi Yesus sayang semua orang. Ini buat kamu makan, cukup. Ada nasi enggak kamu? Nasi, kalau nasi aja ada Om di rumah. Terus saya kasih juga tambahan ini untuk kamu sekolah ya. Saya tumpang tangan dia, saya bilang, Tuhan Yesus sayang kamu, berkati kamu. Suatu hari kamu akan kenal Tuhan Yesus ya. Hal yang simpel yang kita lakukan. Kelihatannya simpel. Saya pernah ketemu orang, waktu saya check up darah. Orang itu ternyata kenal saya. Dan dia kesaksian bilang gini, dulu waktu Pastor Irwan pertama punya persekutuan, saya datang ke persekutuan itu. Dan dia kesaksian gini, dan saya belum Kristen Pak. Bapak tahu, saya waktu itu masih di agama saya. Bapak mungkin lupa, Bapak doakan saya, ngomong tentang Yesus, Bapak berkati saya. Dan Bapak tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak pernah lagi datang ke persekutuan Bapak. Tapi beberapa bulan setelahnya, teman saya ajak saya ke gereja dekat rumahnya. Singkat cerita. Sekarang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman gara-gara saya ketemu Bapak 10 tahun yang lalu dan Bapak tidak pernah ingat saya. Jadi kalau Anda lakukan kebaikan yang kecil, Anda tidak tahu siapa akan nuai dan dia bisa terima Yesus. Masuklah dalam kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Bahwa hidupmu dipakai untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. 5K hari ini, kegagalan tidak masalah. Asal kita masuk dalam ketaatan. Yang ketiga, masuk dalam keajaiban. Yang keempat, keajaiban tidak berhenti di sana. Masuk ke kerendahan hati. Dan yang kelima, Anda masuk dalam kehendak dan panggilan Tuhan. Yaitu apa? Untuk jadi berkat dan untuk melayani Tuhan. Yang percaya sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Inilah worship boleh masuk ke dalam. Ini bukan kebanggaan. Bukan dengan kekuatan saya. Tapi teman-teman saya, Frankie Kuncoro, Siti Muhede, waktu saya umur 40 tahun, mereka yang lebih banyak menulis porsi lagu ini. Boleh ditayangkan fotonya, tadi saya sudah minta sama Cencen Multimedia, ditayangkan. Dan juga tentunya dengan New Life Worship, dengan Daniel waktu itu dan Jennifer dan semua tim. Ada Ronald Stephen di sana, Echa Sumantri, musisi-musisi top Indonesia. Saya benar-benar mereka karena teman semua. Mereka gak ada satupun yang mau dibayar secara profesional. Kita tulis lagu sama-sama lagu ini, bukan untuk kemuliaan saya. Bahkan waktu nulis lagu bertiga sama Om Sidney, sama saya suka godain dia, panggil dia Om ya, karena dia udah 51.
sama Kak Sydney, sama Frankie Kuncoro. Mereka yang lebih banyak tulis lagu. Dan lagu ini dia bilang, karena kamu cinta kebangunan rohani, izinkan kami lebih banyak tulis lagu ini. Saya percaya lagu ini bukan tentang Pastor Irwan atau Sydney atau Frankie atau tentang nilai worship, tapi lagu ini tentang Yesus. Amin. Tentang khotbah hari ini. Hidup bukan tentang mujizat, tapi hidup tentang masuk dalam kehendak Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan, oh Yesus. Amin. Hanya Kau Yesus. Ayo angkat tanganmu, jadikan lagu ini doamu siang hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup. Aku mau jadi berkat Tuhan, bukan hanya diberkati Tuhan. Aku mau masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus, selamanya Yesus, selamanya Yesus. Seumur hidupku memuji. Sekali lagi yang sama-sama percaya, katakan, hidup hanya untuk Yesus. Oh Yesus, hanya Kau Yesus. Nyanyikan lagu ini, angkat tanganmu, katakan, kasih setia. Kasih setiamu lebih dari berkata, Tuhan, sekalipun aku gagal, tapi aku mau masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Semua kita orang-orang yang gagal tanpa Tuhan, tapi Kau berkata, aku mau hari ini untuk masuk, bukan hanya menjadi penjala ikan, from empty nets to a divine calling, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Angkat kedua tanganmu di tempat, jangan lihat kanan kiri, dan berdoa saat ini. Yes, aku menghargai setiap tangan yang terangkat. Pakai setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan, untuk tidak melihat lagi ke kanan dan ke kiri ataupun ke belakang, tapi melihat ke depan bersama dengan Yesus. Kami mau untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Kami mau hidup untuk bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Bukan sukses, tapi berbuah. Hidup kami manis, bisa dinikmati oleh semua orang dari banyak kalangan Tuhan. Dan Kau berkati juga keluarga-keluarga, pemulihan terjadi hari ini. From empty nets to divine calling, dari hidup kami yang sebelumnya kosong, tapi penuh dengan arti kehidupan. Kami berdoa, kami bawa jemaat jam 10 ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan masa depan mereka untuk hidup di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa nanti untuk jemaat jam 12, jam 2, dan jam 4 sore. Semuanya bisa mengalami kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati.